Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashbah wa min da'watin la mustajabu laha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma hawalaina wa la 'alaina. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah. Bagaimana tata ibu kehujanan, kebanjiran? Tidak, alhamdulillah ya. Masya Allah, alhamdulillah. Semoga setiap tetes air hujan yang mengenai dirinya, mengenai kendaraannya, menjadi limpahan keberkahan untuk tata ibu semua, insya Allah. Kita doakan juga saudari-saudari kita, teman-teman kita yang mungkin sedang di perjalanan menuju ke sini, semoga Allah memberikan keselamatan untuk bisa bergabung bermajelis ilmu bersama. Baik, mari Bapak Ibu kita buka kajian sore hari ini dengan membaca doa bersama. Wahidisnani sanata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, bismillah. Insyaallah. Insyaallah ramai sekali. Tidak apa, aku tidak terdistract kok. Alhamdulillah. Aku suka anak-anak. Ya, Bapak Ibu sudah hafal doa setelah makannya? Sudah diamalkan? Perut kenyang, dosa diampuni, dosa berkurang, insyaallah. Sudah hafal? Siapa yang sudah hafal? Nanti dikasih Umi TEJ. Umi TEJ. Gimana kata Ibu? Anda yang sudah hafal? Sudah diamalkan belum doanya? Sudah, cung yang sudah. Sudah ada yang cung. Coba kita baca bersama-sama kata Ibu doa setelah makan. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Insyaallah, semoga Allah rincikan, Allah mampukan kita untuk bisa mengamalkannya kata Ibu ya. Doa setelah makan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Siap, insya Allah kita melanjutkan kembali pekan kemarin bersama Bu Haji. Masya Allah kami ucapkan syukran jazakallahu khairan sudah bersedia beramal sholih berbagi untuk kita di sini. Baru sampai poin berapa? 12. Insya Allah kita ke poin 13. Yaitu hendaknya tidak melakukan sesuatu yang dapat membuat orang lain merasa jijik. Ketika kita makan, kan adatnya ahsannya kita tuh makan bersama-sama Nah, ketika kita makan bersama-sama dianjurkan untuk apa? Untuk tidak melakukan sesuatu yang membuat orang lain merasa jijik. Misalnya apa kata Ibu? Biasanya kalau makan bareng tuh gak suka ketika orang lain ngupil, ada gitu lagi makan ngupil. Sendawa. Kenapa nggak suka ketika makan ada yang sendawa? Sendawa teh terap. Kenapa teh Ais? Padahal itu kayaknya kultur orang Sunda ya. Gitu nggak sih orang Sunda Bu? Orang Sunda terap ya. Menandakan makannya nikmat, apalagi dengan jengkol, sambal dan asin. Sendawa, apalagi yang misalnya membuat kita tuh jadi nggak nyaman makan. Ngeplang, ada bunyinya ya.
gitu. Apalagi ada lagi kata ibu membicarakan hal yang kotor sehingga terngiang-ngiang dan terbayang-bayang. Betul-betul kadang itu kata refleks ya. Kalau perempuan tuh karena sukanya berbicara dan kadang lupa, tidak tahu tempat ya, tidak sadar diri kita lagi apa, membicarakannya apa gitu ya. Betul, jadi terbayang, tervisualisasikan, dibayangkan gitu ya. Apalagi kata ibu ada lagi sesuatu yang membuat jijik ketika makan? Apa menurut kata ibu? Yang sering makan-makan, apa tiba-tiba ada rambut di makanannya? Insya Allah ya. Nah di sini dijelaskan bahwasanya tidak mengacak-acak tempat makan makanan, sebagaimana yang sudah dijelaskan di awal ya, mengambil makanan yang terdekat sehingga tidak mengacak-acak atau merambah pada makanan-makanan yang lain. Kemudian mendekatkan kepala ke tempat makanan, berarti mendekatkan kepala ke tempat makanan di waktu makan dan di waktu menyuap makanan agar tidak ada makanan yang terjatuh dari mulut. Berarti kepalanya ditundukkan kemudian makan. Kepalanya tidak jauh. Kalau sepuh tipayun kumabu gitu. Bukan tangan yang menghampiri kepala tapi kepala yang menghampiri tangan. Makanan gitu. Jadi tumpul gitu ya. Tawaduh, Masya Allah. Nah itu agar tidak banyak makanan yang keluar dari mulut. Ngaceleng kan menuju makan, tiba-tiba ngaceleng ke orang lainnya, itu membuat orang lain merasa jijik. Nah, kemudian ketika makan roti, di sini dijelaskannya makan roti yang ada selainya, kita minta ke temennya misalnya, kemudian mintanya dengan cara digigit. Nah, itu aksanya tidak digigit. Ketika kita minta sesuatu itu aksanya tidak digigit, karena kalau gigitan itu kadang meninggalkan bekas ya. Nah, jadi kalau misalnya berbagi makanan, aksanya dipotong ya. Meskipun misalnya kata temennya enggak apa-apa kok, aku mau enggak jijian gitu. Tapi di sini dijelaskannya agar tidak membenamkan sisa gigitannya ke dalam tempat makanan itu, dan hendaknya tidak mengucapkan kata-kata yang bermakna kotor, tadi yang disebutkan Teh Jess ya, sehingga tidak menimbulkan bayangan-bayangan yang menjijikkan. Poin terakhir yaitu di bab adab ketika makan. Bila makan bersama orang fakir miskin, hendaknya lebih mementingkan mereka daripada diri sendiri. Demikian juga bila bersama teman-teman, hendaknya berlapang dada dan disertai canda yang menyenangkan. Artinya dalam perkara makan ini, karena perkara dunia ya Bapak Ibu ya, maka ahsannya mendahulukan orang lain dibanding diri kita sendiri. Jadi mangga itu dileet gitu kan. Kemarin Bu Haji ya, yang ditawarinya jangan malu-malu tapi mau, karena itu mengulur-ulur waktu untuk makan ya. Sebagaimana kisah siapa kata Ibu? Kisah ketika ada seorang musafir ya. Kata Rasulullah, siapa yang mau menjamu tamuku ini gitu. Lalu salah seorang sahabat menyangkupinya, padahal di rumahnya hanya ada satu piring dan itu pun anak-anaknya belum makan ya. Tapi beliau karena ingin memuliakan tamu, membawa tamunya dan membunyikan makanannya seperti sedang makan, dan lampunya dimatikan seakan-akan mereka pun ikut makan. Masya Allah ya. Saking mendahulukannya orang. Siap. Kita masuk ke subbab C kata Ibu. Adab sesudah makan. Kita cepat insya Allah. Yang pertama, hendaknya berhenti makan sebelum kenyang. Sebagaimana asar yang sudah kita sebutkan ya. Makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Karena mencontoh Rasulullah SAW, dan supaya tidak sakit perut akibat kekenyangan. Kalau bahasa Sundanya mah apa Bu? Kali kiben gitu. Apa? Kalau kekenyangan. Oh, kalau kali lari. Apa? Kamarkaan. Jadi gimana? Jadi nggak bisa lata taharrok gitu ya, nggak bisa bergerak. Ingatnya lesehan gitu ya. Nah ini yang suka makan.
supaya tidak sakit perut akibat kekenyangan atau berperut gendut yang menumpulkan kecerdasan tubuh. Aduh, astagfirullah ya. Coba dicek perut kita, Bu. Di sini ternyata perut gendut itu bisa menumpulkan kecerdasan. Ini di sini. Karena mungkin banyak makan, jadi banyak tidur, banyak malesan mau baca buku 5 menit terus sudah gitu baca Quran 5 menit, jadi menumpulkan kecerdasan. Kemudian nomor 2, hendaknya menjilat tangannya lalu mengelapnya dengan kain atau sapu tangan atau mencucinya. Ini sudah dibahas ya di adab ketika makan, yaitu setelah selesai makan menjilatnya dan mencucinya. Suka ibu menjilat tangan sendiri setelah makan? Alhamdulillah, karena itu bagus ya. Di tangan-tangan kita ketika kukunya bersih tentunya. Ketika kukunya bersih, insya Allah di sana banyak apa Bu? Intisari gitu. Insya Allah ya. Kemudian nomor 3, hendaknya mengambil makanan yang terjatuh di saat makan, karena ada hadis yang menganjurkan hal itu dan juga sebagai bentuk syukur atas nikmat. Mengambil makanan yang terjatuh saat makan, tentunya ketika tempatnya bersih kata ibu ya, kita pun harus memperhatikan karena kita tidak pernah tahu pada butir nasi yang mana yang mengandung keberkahan. Jadi kalau misal tempatnya bersih, diperkirakan bersih, maka ambil kemudian makan, jangan sampai dibuang. Kemudian nomor 4, hendaknya menggosok gigi dengan jari dan berkumur. Jadi setelah Masya Allah ya, setiap selesai makan hendaknya menggosok gigi dengan jari sendiri dan berkumur agar mulutnya tidak berbau. Sebab dengan mulutlah kita berzikir, mengingat Allah dan berbicara kepada teman-teman. Kebersihan mulut juga bisa menyebabkan kesehatan gigi. Jadi kalau banyak makan harusnya banyak gosok gigi ya. Kemudian nomor 5, hendaknya memuji Allah sehabis makan. Yang tadi ya, berdoa setelah makan. Di sini dijelaskannya ada doa ketika kita diberi makan oleh orang lain. Ada yang sudah hafal kata ibu ketika kita diberi makanan rezeki dari orang lain? Jika kita berdoa, jika ia berdoa dengan membaca doa berikut ini pun sudah sesuai dengan sunnah dan telah mendoakan kebaikan yang banyak. Doanya itu ketika kita diberi makan, baik buka puasa ataupun makan biasa gitu ya. Doanya itu Allahumma barik lahum fima razaqtahum wa ghfir lahum warhamhum. Ada yang sudah hafal tadi ibu? Belum pernah. Nah, kita bersama-sama hafalkan ya. Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Nah, ketika di jajanan sama bestinya didoakan Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Tadi dibagi kui sama Teh Ejis, Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Masya Allah ya. Barakallah. Yang artinya, ya Allah, berkahilah mereka di dalam rezeki yang telah Engkau karuniakan kepada mereka. Ampuni mereka dan curahkanlah belas kasih-Mu kepada mereka. Mau ditulis kata ibu doanya? Oh iya, terlalu cepat ya. Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Kalau domir bisa diganti-ganti kata ibu ya. Kalau doa itu bisa disesuaikan dengan domir ataupun bisa juga sesuai konteks. Misalnya, ribet diganti-ganti domir mah. Kan hum itu domir ya. Misalnya kita mau doain satu perempuan, Allahumma barik laki fima razaqtaki waghfir laki warhamki. Kalau misalnya mau spesifik ke satu orang atau kedua orang. Tapi kalaupun misalnya kita mau seperti konteks yang sudah dicontohkan itu juga tidak apa-apa.
yang artinya ya Allah, berkahilah mereka di dalam rizki yang telah engkau karuniakan kepada mereka. Ampunilah mereka dan curahkanlah belas kasih-Mu kepada mereka. Dan curahkanlah belas kasih-Mu kepada mereka. Insyaallah ya, saking butuhnya kita dengan ampunan Allah, hampir di setiap doa pasti ada minta ampun. Insyaallah. Ya, sudah Tata Ibu, coba kita baca bersama. Barik lahum fima razaqtahum wa ghfir lahum warhamhum. Artinya, ya Allah, berkahilah mereka di dalam rizki yang telah Engkau karuniakan kepada mereka. Ampunilah mereka dan curahkanlah belas kasih-Mu kepada mereka. Alhamdulillah, wallahu a'lam. Itu berarti Tata Ibu ada doa ya yang menjadi PR kita untuk kita hafalkan. Yang pertama doa sesudah makan. Yang kedua doa ketika kita diberi makanan. Bisa jadi dikasih makanan sama suaminya pulang kerja bawa martabak kan ya. Masya Allah suamiku. Allah membarik lahu. Kata suaminya teh tumben didoain. Masya Allah. Tapi kan itu menjadi keberkahan ya. Menjadi kebaikan yang bertambah insya Allah. Siapa yang tidak bahagia ketika didoakan ya. Barakallahu fiik kata Ibu. Sekian dari kajian sore hari ini. Dan insya Allah kita akan berdoa bersama. Semoga di akhir Jumat ini, di saat langit telah menurunkan berkahnya, Allah mengabulkan setiap hajat kita, Allah mengabulkan setiap permohonan kita insya Allah. Kita beristighfar bersama kita ya. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illahu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la
عبادتك اللهم إنا نسألك كلمة الحق في الخطاب والنطق اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم آتك رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار اللهم اجعلنا من أهل الجنة الفردوس اللهم اجعلنا من أهل الجنة الفردوس اللهم انصرنا إخواننا مجاهدين في فلسطين اللهم انصرنا إخواننا مجاهدين في كل مكان تقبل لديهم طولنا حتى تبادلنا